Teman-teman di luar TV, kembali lagi bersama saya, Jajang Nurjaman, yang katanya doyan ngomongin anggaran, tapi dompetnya pas-pasan. Bicara soal anggaran yang sedang ramai diperbincangkan itu soal dana haji. Setelah pemerintah melalui Kementerian Agama membatalkan keberangkatan ibadah haji di tahun 2021, masyarakat mulai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote seperti resah mempertanyakan. Pertama, kenapa ibadah haji dibatalkan? Kemudian kedua, bagaimana pengelolaan keuangan haji? Kali ini kita akan coba membedah soal pengelolaan dana ibadah haji. Tadi berangkat dari pertanyaan soal kenapa dibatalkan. Pemerintah sebenarnya sudah menjawab ya dengan alasan COVID-19 atau pandemi, dengan alasan demi kesehatan ibadah haji di tahun 2021 itu harus dibatalkan. Ini seperti hadis sahih yang tidak bisa dibantah oleh publik, oleh masyarakat. Jadi masyarakat ya harus menerima, legowo. Namun, apakah seperti itu? Kita harus menerima, kita harus sepakat atau ya manut saja dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah? Atau justru kita harus semakin kritis? Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa dibatalkan, atau bagaimana uang yang disimpan di negara, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji atau Kementerian Agama. Tapi menurut saya harus lebih dalam lagi. Seperti apa lebih dalamnya? Contohnya pertama, kita sama-sama tahu bahwa dana abadi umat atau dana haji ini bersumber dari masyarakat yang menyimpan uang haji di pemerintah melalui Badan Pengelola Ibadah Haji. Jadi sampai sekarang sudah terkumpul ya sampai tahun 2021 sekitar 145,7 triliun, dan itu angka yang fantastis, tidak boleh digunakan sembarangan. Dan bagaimana ketika masyarakat setidaknya ketika ingin tahu uangnya digunakan seperti apa sih? Ini juga sebenarnya masih jadi persoalan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Contohnya saya menggarisbawahi soal transparansi. Masalah transparansi penting karena bukan masalah dana haji saja. Sudah jadi rahasia umum. Ketika masalah transparansi tidak terpenuhi, potensi untuk terjadinya penyelewengan anggaran, bahkan korupsi, itu sangat besar. Kita sedikit flashback misalnya ke belakang. Salah satu menteri agama sudah dicokok KPK karena korupsi. Tentunya umat muslim juga yang punya kepentingan tadi, uang dana hajinya disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji di Kementerian Agama, juga sedikit khawatir, bahkan mungkin deg-degan, jangan-jangan dikorupsi. Bahkan di Kementerian Agama sendiri, walaupun sudah berkali-kali berganti kepemimpinan ya, sekarang dipimpin oleh Gus Yakut dari kalangan ormas. Sebelumnya dipimpin dari kalangan jenderal, bahkan pernah juga dari kalangan politis. Tapi selalu muncul lagi pertanyaan tentang penggunaan dana haji dari masyarakat. Saat ini naik lagi. Pembatalan
keberangkatan haji di tahun 2021 dan tahun sebelumnya itu sudah dibatalkan, itu sebenarnya sebagai pelecut saja. Karena tadi kita bisa melihat masih ada ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan dana ibadah haji. Apakah ketidakpercayaan dari masyarakat soal pengelolaan dana haji itu rasional, masuk akal, atau memang keharusan? Menurut saya sendiri, ya memang wajar. Kenapa wajar? Karena berdasarkan dari temuan Center for Budget Analysis, kita melihat bagaimana pengelolaan dana haji di tahun 2019 ya. Jadi dana haji yang saat ini terkumpul 145 triliun sekian, itu kan dikelola. Dan salah satunya itu digunakan untuk kebutuhan operasional. Dan kebutuhan operasional itu ada, kita sebut belanja pegawai, juga ada belanja operasional kantor. Belanja pegawai itu untuk apa sih? Ya salah satu contohnya untuk gaji, bahkan untuk kebutuhan misalnya BPJS ya, bayar BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan pejabat, pegawai, staf Badan Pengelola Keuangan Haji, bukan BPJS-nya calon haji ya, tapi staf pegawai pejabat di Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian juga banyak juga tadi misalnya belanja operasional kantor, itu juga masih digunakan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi sederhananya, uang itu sebenarnya digunakan oleh negara untuk bayar, bahkan para pejabat yang di Badan Pengelola Keuangan Haji itu bisa mendapatkan pekerjaan. Belum lagi soal tadi untuk investasi, disimpan untuk kebutuhan infrastruktur, dan banyak lagi. Jadi banyak manfaat yang diterima oleh negara terkait dana haji ini. Lalu pertanyaannya, apa timbal balik feedback yang diterima oleh calon jamaah haji? Sedangkan masalah transparansi saja itu belum diterima atau belum dirasakan. Saya akan menyampaikan satu kasus atau cerita misalnya terkait masalah pengelolaan dana haji. Di tahun 2019 ada dana untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ya. Dan kalau sesuai aturan, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk pegawai, pejabat, staf di Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu seharusnya sebagian dibayarkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji, sebagian lagi dikeluarkan oleh pekerja, pegawai, jadi setengah-setengah. Tapi yang terjadi justru uang untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu semuanya diambil dari kas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dan itu adalah uang umat, dana abadi umat, dan itu juga melanggar aturan. Jumlahnya tidak sedikit, sekitar 1 miliar. Jadi pada tahun 2019 terkait dengan belanja operasional, ada satu temuan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara sampai 1 miliar. Kemudian, selain persoalan
kasus di belanja pegawai, ada juga kegiatan yang berpotensi disalahgunakan. Masih pada tahun yang sama, pihak Badan Pengelola Keuangan Haji melakukan program atau kegiatan pelatihan ibadah haji untuk staf ya. Acaranya di mana? Pada waktu itu bulan Oktober 2019 di Mekah dan Madinah. Jadi ada semacam ya pelatihan selama beberapa hari di sana. Judulnya pelatihan program ya. Guna tadi untuk melatih stafnya bagaimana ngatur para jemaah. Dan itu anggarannya luar biasa. Kalau saya lihat itu sekitar hampir ratusan juta ya. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata para staf BPKH berangkat ke Mekah dan Madinah ke Arab Saudi, itu di sana mereka hanya plesiran, jalan-jalan. Karena apa? Di sana katanya ada pelatihan manajemen ibadah haji, di sana tidak ada kegiatan, tidak ada publikasi, tidak ada bukti-bukti. Bahkan pihak swasta yang digandeng oleh BPKH itu ternyata setelah kita selidiki itu bergerak di bidang jasa perjalanan ya untuk jalan-jalan. Dan akibat dari satu kegiatan contoh kegiatan yang bermasalah ini, ada temuan sampai 400 juta. Kenapa sampai 400 juta? Itu biaya untuk menginap di hotel, biaya untuk saku, uang jajan. Jadi tidak jelas. Karena memang kegiatan itu seperti kegiatan fiktif. Dan kita yakin bahwa masih banyak lagi tadi kasus-kasus di BPKH terkait dengan pengelolaan dana haji. Jadi wajar kalau masyarakat mempertanyakan apakah dana haji yang disimpan di BPKH itu aman. Mereka khawatir, wajar, karena memang ada temuan-temuan tersebut. Bagaimana dengan tahun 2020, 2021, dan yang satu lagi misalnya terkait dengan belanja operasional. Di tahun 2021 dan 2020 tidak ada pemberangkatan ibadah haji, tapi ternyata biaya operasional itu sampai meningkat. Saya lihat sampai 123 miliar meningkatnya atau kenaikannya. Ini kan fantastis. Ini kan juga jadi pertanyaan, kenapa bisa naik? Padahal secara logika dengan tidak adanya keberangkatan haji, kegiatan berkurang dong. Kebutuhan untuk operasional semakin sedikit, tapi kenapa justru semakin meningkat? Uangnya untuk apa? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Dan wajar akhirnya ketika masyarakat dari Miangas sampai Pulau Rote resah, gelisah, tidak percaya dengan Kemenag dalam hal ini terkait dengan dana haji. Jadi apa yang harus dilakukan sama pemerintah? Ya tadi, transparan, terbuka. Perlu ada pengawasan dari publik, dari masyarakat. Jadi ketika ada kritik, pertanyaan, itu harusnya bagus. Karena kalau dibiarkan, ya bakal seenaknya. Pengelolaan duit jamaah sebanyak 145 miliar, nanti bisa disalahgunakan. Saya kira itu terkait dengan pengelolaan dana ibadah haji di tahun 2021. Poin-poin yang perlu kita garis bawahi adalah pertama, masyarakat memang harus ikut mengawasi, tidak boleh percaya begitu saja dengan pemerintah terkait pengelolaan dana haji.
Selanjutnya, dari pemerintah harus lebih terbuka, transparan dalam pengelolaan dana ibadah haji. Dan perlu ada perbaikan juga dalam pengelolaan tadi. Contohnya, sampai saat ini agak kesulitan untuk mengakses masyarakat ya. Kita juga merasakan kesulitan untuk mengakses informasi terkait dengan dana haji, dana umat tersebut. Kita pada intinya harus tetap kritis melakukan pengawasan, tidak peduli, percaya begitu saja, nerima, terserah pemerintah bagaimana duit jamaah itu digunakan. Bahkan bukan cuma jamaah, tapi seluruh masyarakat harus ikut mengawasi, karena ini demi kepentingan bersama. Jangan sampai ada kasus atau kita mendengar salah satu menteri dipenjara karena korupsi dana haji. Sekian dari saya, Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.